Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama JM Channel Tutorial. Di kesempatan ini di depan saya ada Yamaha RE King. Yamaha RE King ini tahunnya tahun tua teman-teman. Jadi RE King ini tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. RE King ini tahunnya 94. Jadi dia ganti bak kopling sama, pokoknya ganti bak kopling kiri kanan. Penampakannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini motor punya subscriber saya, ownernya sekarang lagi merantau di Malaysia. Semoga beliau makin sukses aja, sehat-sehat selalu di sana, dilancarkan setiap segala pekerjaannya. Pokoknya doa terbaik untuk subscriber saya yang lagi merantau di Malaysia. Jadi motornya ini dipakai orang tuanya di daerah saya juga dekat, maksudnya dari tempat saya. Jadi orang tuanya ini memakai motor ini tiap hari dia gaspol terus. Jangankan dia sendiri. Tuh, RE King juga teman-teman lagi lewat. Jangankan dia sendiri, bawa cucunya aja. Bawa cucunya dua. Kan cucunya ada dua yang biasa dibawa di motor ini. Bawa cucunya dua, dia gaspol. Tapi anehnya, ada anehnya teman-teman. Ketika dia gaspol, dia disalip atau didahului sama motor Supra. Dia bisa didahului oleh motor Supra. Jadi intinya bisa diasapi motor Supra ini motor. Seperti itu. Jadi pokoknya ownernya ini mengeluhkan motor ini dipakai harian dia tidak enak. Jadi tenaganya hilang, pokoknya tenaganya drop. Di jalan rata seperti ini dia tenaganya drop, apalagi ditanjakan. Seperti itu. Kata saya, waktu sebelum terjadi dibongkar, ini kemungkinan boringnya yang udah di porting, namun portingannya bukan setelan harian. Kemungkinan ini setelan balap. Jadi lain lagi, kalau setelan balap untuk harian dia pasti tidak enak. Seperti itu. Jadi setelah saya bongkar, ini udah saya bongkar, namun untuk proses pembongkarannya juga nggak saya videokan. Uji coba, maksudnya dicobanya juga saya nggak videokan. Jadi saya langsung bongkar aja dulu. Jadi setelah saya bongkar, ini penampakan boringnya teman-teman, bisa dilihat. Oke, saya ambil. Nih. Jadi penampakan boringnya ini setelah saya cek benar saja ini boring bukan original. Jadi boring ini bekas di porting, namun portingannya juga rapi. Menurut saya sih rapi. Seperti ini. Cuman ini motor setelannya bukan untuk harian. Jadi dia setelannya bukan untuk harian, melainkan mungkin. Cuman saya nggak tahu ini motor statusnya tadinya. Mungkin ini buat drag teman-teman, buat balap. Mungkin, nggak tahu juga. Mungkin lagi, ada kemungkinan lagi portingannya yang portingnya nggak tahu fungsinya. Jadi ukuran lubang naiknya sekian, ukuran lubang naik ke atasnya dia geser, dia gedein ke atasnya. Ukuran sekian ini untuknya maksudnya enak dipakai harian apa enggak. Jadi mungkin yang porting dulunya asal porting aja, ya mungkin begitu. Ya mungkin juga untuk balap. Seperti itu. Yang intinya motor ini lubang exhaustnya atau lubang knalpotnya naik ke atas. Sampai saya ukur dari atas boring ini ke lubangnya. Oke, saya akan ukur dulu. Saya akan ukur. Saya kasih pembatas dalamnya seperti ini. Oke, saya ukur dari atas. Dia menunjukkan 25 teman-teman. Oke. Jadi saya ukur dia dari atas ke sini ini, dari atas ke lubang exhaustnya yang paling atas. Dia ukurannya 25 mili teman-teman, seperti ini. Oke. Jadi pantas saja ini pakai hariannya nggak enak, seperti itu. Karena dia terlalu naik ukurannya. Oke. Nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Dia terlalu naik dan ke sampingnya juga besar nih. Dia lubangnya huruf D. Huruf D. Sepengetahuan saya kalau huruf D ini pakai hariannya di tarikan bawahnya ini nggak enak, kecuali untuk balap, maksudnya untuk drag, untuk drag-dragan lah, untuk trek-trekan seperti itu. Oke. Jadi kata saya harus ganti boring. Katanya waktu beli motor ini dikasih boring, namun boringnya jelek. Oke. Jadi seperti ini penampakannya, saya videokan sebelum saya porting. Ini
penampakan sebelum saya porting. Ini yang sebelahnya udah saya mulai nih, ada bekas saya porting, maksudnya saya mulai proses kerjakan. Ini penampakan exhaustnya standar, ini boring imitasi. Namun ada cacat bekas ring piston nyangkut, dikarenakan top ring pistonnya yang di piston dia hilang, jadi ring pistonnya mutar, dia nyangkut ke lubang exhaust. Bahkan ini diponis boringnya yang jelek, padahal boring mah ini walaupun imitasi ini bagus, namun pistonnya yang jelek. Oke, ini penampakannya. Ini biasa saya lakukan kalau saya porting, saya tempelkan magnet di sini seperti ini, dikarenakan gramnya biar nempel di magnet. Karena kan gramnya kalau nempel di badan kita dia gatal teman-teman, takutnya serpihannya nyiprat ke mata atau gimana, pokoknya seperti ini. Oke, saya akan lanjutkan porting. Setelah selesai saya lanjut videonya. Oke, itu dia tadi seperti itu penampakannya sebelum saya porting, dan ini setelah saya porting. Jadi jeleknya itu katanya boringnya ini habis terus, maksudnya boringnya ini dia habis di lubang exhaustnya. Ini bekasnya juga ada, namun saya udah usahakan tuner, namun saya nggak habiskan semua dikarenakan takut takut terlalu naik ke atas, jadi takutnya tenaganya hilang lagi. Jadi saya usahakan kikis sedikit, mungkin ada setengah mili lah naik ke atasnya, seperti itu. Jadi ini saya bikin kotak untuk lubang exhaustnya. Kenapa saya bikin kotak? Supaya dia enak pakai harian, bensin irit tenaga dapat. Dan ini penampakan setelah saya porting. Maaf nggak jelas, saya bikin jelas lagi. Nah, ini penampakan setelah saya porting. Portingnya juga saya usahakan, maksudnya bukan untuk ugal-ugalan balap, namun saya usahakan supaya seperti alur lubangnya supaya seperti boring original. Kan ini boring KW, seperti ini hasilnya. Saya berusaha untuk merapikannya. Jadi dikarenakan kenapa boring KW kalau tidak kita porting lagi, jadi dia tidak akan dapat tenaganya teman-teman. Seperti ini saya atur ulang lubang-lubangnya. Oke. Seperti ini. Jadi kenapa tidak dapat? Karena lubang bus bensinnya juga bus cicing dia nak cicing ya. Si doi lepas deh teman-teman. Cicing. Doi. Kadia doi. Kadia doi nak kadia. Ulah lompat kadia doi nak. Kadia. Dia lepas gak dagong. Maaf teman-teman, tadi terganggu sama si doi lepas. Jadi seperti itu. Jadi lubang bus bensinnya yang di sini dia ada batasnya, makanya ketika dikompresi ke bawah piston, jadi dia BBM naik sama udara dia tidak ke atas, melainkan dia malah nembak ke sini ke ruang exhaust, maksudnya ke lubang exhaust seperti itu. Karena kan boring-boring KW itu banyak yang nyangkut seperti itu. Jadi saya usahakan ini untuk dirapikan. Oke, seperti ini. Ini juga saya udah bikin tutorial cara poles boring.
bekas di quarter supaya tidak maksudnya tidak harus in drain. Jadi supaya bisa langsung gaspol, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi saya bahas tentang boring ini. Boring ini yang mengakibatkan boring ini habis. Jadi dia top ininya, dia top ring pistonnya nih. Top ininya dia habis, makanya ring pistonnya dia melintir. Terus setelah melintir dia nyangkut ke sini. Si ring pistonnya itu nyangkut ke lubang exhaust, makanya dia lubang exhaustnya luka, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi saya akan langsung proses untuk pemasangannya. Dan untuk blockheadnya juga ini parah. Mungkin pengetahuannya motor 2 tak ini lebih padat, kompresinya lebih bagus. Namun prinsip itu salah, teman-teman. Jadi dia blockheadnya ini dibikin sudutnya, atau maksudnya squeeze-nya dibikin ulang. Penampakannya seperti ini, teman-teman. Saya tunjukin. Jadi ini dia, teman-teman, untuk headnya, blok businya, dia squeeze-nya sudah dirubah. Jadi dia mengandalkan kompresi besar seperti ini. Oke. Jadi saya akan bubut, usahakan supaya modelnya standar lagi. Oke, teman-teman. Ini menurut saya sangat parah sekali. Jadi seperti itu penampakannya setelah hasil modifikasi orang lain. Oke, jadi pemahaman dia mungkin beda. Karena setiap mekanik itu punya pemahaman masing-masing untuk tujuan yang sama, namun hasil yang menentukannya, teman-teman. Oke. Jadi untuk blok businya atau blockheadnya saya bikin ulang. Saya bikin lagi, saya usahakan untuk seperti aslinya. Namun hasilnya seperti ini. Ini bagus, teman-teman. Seperti ini. Namun di sini kurang bulat dikit, namun mudah-mudahan ini hasilnya enak. Oke, di sini kurang bulat nih. Seperti ini. Namun namanya juga hasil bikinan. Jadi ada aja perbedaan dikit, namun mudah-mudahan untuk segini tenaganya dapat. Jadi seperti itu. Jadi intinya boring yang KW ini bukan jelek boringnya, namun si ring pistonnya ini topnya dia hilang, maksudnya dia habis. Jadi ring pistonnya dia mutar seperti itu. Dikarenakan ring piston 2 tak ini ada topnya, teman-teman. Seperti ini topnya. Jadi supaya ring pistonnya ini tidak nyangkut ke lubang-lubang udara seperti itu. Oke, jadi saya akan lanjut pasang aja. Untuk proses pemasangan mungkin nggak saya videokan dikarenakan takut kepanjangan videonya. Setelah selesai saya akan lanjut videonya. Oke, teman-teman, simak terus videonya, jangan di skip-skip. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya ingatkan bagi pengguna Yamaha RX King, jangan maksudnya ketika melakukan pergantian lahar bambu, usahakan jangan yang KW. Oke, ini kebetulan yang ini original seperti ini. Jadi rumahnya ini atau apa namanya ya, pokoknya rumahnya ini kokoh dia. Kalau ini sudah KW, nanti kalau kita geber mesinnya dia pecah. Sering terjadi pecah ini, teman-teman. Ketika ini udah pecah, ini ambiar semuanya hancur, boring dia pasti hancur. Piston apalagi, dan crankcase sama stang serep terancam karena serpihan ini dia nyangkut di mana-mana karena putaran mesin. Jadi yang KW ini dia tidak kokoh. Oke, saya akan bandingkan banyak ini lahar bambu yang KW yang tidak saya pasang. Jadi ini dia yang KW, teman-teman. Ini yang biasanya yang seperti ini bawaannya stang serep, teman-teman. Ini jadi saya biasanya tidak berani masang bearing bambu yang seperti ini. Ini banyak, itu banyak lagi yang belum saya ambil. Nih, seperti ini. Walaupun saya melakukan pemasangan, misalnya kepepet, jadi saya akan jelaskan resikonya. Jadi ketika jebol dia tidak menyalahkan mekanik seperti itu, teman-teman. Oke, saya akan bandingkan seperti apa sih perbedaan fisiknya. Yang ini yang original. Nih, yang sebelah kiri yang original, yang sebelah kanan yang KW. Lihat, dia rumah-rumahnya itu tidak kokoh, teman-teman. Oke, bisa dilihat
teman-teman juga paham. Jadi yang sebelah kiri ini dia lebih kokoh. Jadi kebanyakan yang pecah ini bukan tidak kuat bambunya ini, jadi melainkan dia rumahnya yang hancur, yang tipis kayak gini nih, seperti itu. Kalau yang ini kita pede walaupun kita geber-geber juga, seperti itu. Jadi percuma misalnya kita melakukan pergantian stang seher yang original, lahar krek as yang original, boring original, semuanya pokoknya original. Kalau melakukan pergantian lahar bambunya ini yang KW, percuma. Nanti semua part yang original itu terancam sama ini satu. Ini harganya nggak seberapa, yang original juga. Pokoknya tergantung yang menjual. Ini kisaran di bawah 150.000 seperti itu teman-teman. Itu juga tergantung yang menjualnya. Oke, seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Saya akan lanjutkan pasang teman-teman. Jadi ini dia teman-teman, udah saya rakit. Ini udah naik. Ini boringnya udah beres. Karburator udah saya pasang sama membran valve-nya, knalpot udah. Tinggal saya masang blok businya. Oke. Boringnya yang bekas saya poles. Bekas saya poles teman-teman, seperti ini. Oke, jadi saya akan lanjutkan proses pemasangan. Setelah itu saya akan hidupkan. Seperti apa bekas saya poles, pokoknya simak terus videonya jika teman-teman penasaran seperti apa. Namun untuk pengapian belum saya cek. Setelah beres, setelah hidup baru saya akan cek pengapiannya. Jadi ini dia udah beres, terpasang. Blok businya sudah terpasang. Saya akan coba langsung hidupkan aja. Namun saya pasang kleman dulu teman-teman. Oke, saya coba hidupkan. Ini sudah hidup teman-teman. Ini saya gas tipis-tipis. Seperti ini. Saya coba. Suaranya seperti itu teman-teman. Kedengaran nggak berisik suara boring kendur teman-teman? Kalau nggak saya poles ini udah macet teman-teman. Saya blayer ini udah macet.
kalau nggak saya poles. Oke, saya akan coba test drive. Ada remnya depan belakang. Oke, jadi ini dia suaranya teman-teman. Setelah saya geber tadi, saya matikan. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, kalau kita habis remer boring kita poles ulang, jadi dia lancar teman-teman. Jadi nggak perlu indrayan seperti itu. Oke teman-teman. Jadi motor ini next project tinggal plat kopling. Plat koplingnya selip ini teman-teman. Dikarenakan power boringnya dia kuat, jadi plat koplingnya nggak kuat. Tinggal next project tinggal ganti plat kopling sama cek bagian baut gear. Biasanya R-King ini kalau mesinnya udah sehat, baut gear yang nggak tahan. Oke, jadi jangan sampai baut gear itu kendur. Oke, jadi seperti itu dia tadi proses R-King yang hilang tenaga di putaran bawahnya teman-teman. Oke. Mungkin ini saja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Namun jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video yang saya upload. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Gas.